Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Kita bertemu lagi, saya berharap Anda semua dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat untuk terus merasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Harapan bagi yang terjatuh. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Engkau yang bertahta di surga yang mulia, kami bersyukur atas anugerah Roh Kudus yang Engkau berikan dalam hidup kami. Bapa, pada saat ini kami ingin mengarahkan perhatian kami kepada mereka yang sedang bergumul dan dalam keputusasaan. Hati mereka mungkin terasa berat oleh beban hidup dan harapan mereka seakan-akan menjadi sirna. Kami mohon agar Engkau menjamah hati mereka dengan Roh Kudus-Mu. Nyatakanlah mereka bahwa Engkau selalu ada di sisi mereka, menjadi kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Ingatkanlah mereka akan janji-Mu yang setia, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan banyak tantangan. Kegagalan, kekecewaan, dan penderitaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Namun di tengah segala keterbatasan dan kelemahan kita, Allah tetap setia pada janjinya. Melalui renungan ini, kita akan menggali lebih dalam tentang kasih karunia Allah yang melimpah dan bagaimana janji-janji Tuhan untuk mengangkat kita dari keterpurukan menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi kita semua. Mari kita baca Mazmur 113 ayat 7. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Saudaraku, ayat ini membawa pesan yang sangat kuat tentang kasih karunia kuasa Allah. Mari kita perdalam pengertian kita akan makna di balik setiap kata-kata dari ayat ini. Yang pertama, ia dalam konteks iman Kristen secara tegas mengarah kepada Allah, Sang Pencipta dan Pemelihara segala sesuatu. Penggunaan kata ganti tunggal ini menunjukkan suatu keunikan dan keagungan Allah yang melampaui segala ciptaannya. Ia menegaskan bahwa Allah adalah penguasa yang mutlak atas segala sesuatu. Tidak ada kekuatan lain yang dapat menandingi akan kuasa Allah. Hanya Allah yang berhak atas segala pujian dan kemuliaan. Di balik kuasanya yang agung, Allah juga adalah sumber kasih yang tidak terbatas. Ia adalah sumber kekuatan bagi kita. Dalam segala situasi kita dapat mengandalkan Allah untuk memberikan kekuatan, hikmat, dan penghiburan. Yang kedua, menegakkan. Kata ini mengandung makna memulihkan, memperdayakan, dan memberikan posisi yang terhormat. Allah tidak hanya mengangkat kita dari keterpurukan, tetapi juga menempatkan kita pada posisi yang sejajar dengan orang lain. Allah dalam kasih-Nya yang tidak terbatas itu senantiasa bekerja untuk menegakkan kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, Allah tidak hanya mengangkat kita dari keterpurukan, tetapi juga memulihkan hubungan kita dengan Allah
melalui Yesus Kristus. Lebih dari itu, Allah menempatkan kita pada posisi yang sejajar dengannya karena kita disebut anak-anaknya. Yang ketiga, orang yang hina. Ini merujuk pada mereka yang dianggap tidak berharga, dianggap lemah dan tidak berarti di mata dunia ini. Dalam masyarakat, seringkali kita menemui suatu istilah orang yang hina. Mereka adalah individu yang dianggap tidak berharga, dianggap lemah, dan tidak berarti apa-apa. Mereka mungkin berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang serba berkekurangan, memiliki keterbatasan fisik atau mental, atau bahkan hanya karena perbedaan pendapat atau perbedaan keyakinan. Namun Alkitab memberikan suatu perspektif yang berbeda tentang siapa sebenarnya orang yang hina dan bagaimana kita seharusnya memandang mereka. Dunia seringkali menilai seseorang itu berdasarkan pencapaiannya, kekayaannya, status sosialnya, atau penampilan fisiknya. Orang yang tidak memiliki hal-hal tersebut dengan mudah dilabeli sebagai orang yang hina. Namun Allah tidak melihat manusia dengan cara yang sama bagaimana dunia memandang manusia. Dalam pandangan Allah, setiap manusia itu diciptakan menurut gambarnya dan memiliki nilai yang tidak terhingga. Yang keempat, dari dalam debu. Penggambaran debu sebagai simbol kematian dan kehancuran sudah sering kita temui dalam Alkitab. Ketika kita membaca tentang Adam yang dibentuk dari debu tanah, kita diingatkan akan asal mula kita dan tujuan akhir kita, di mana akhir kesudahan hidup jasmani kita ini akan menjadi debu. Debu itu menjadi metafora yang kuat untuk menggambarkan kondisi manusia yang fana dan yang rapuh. Dalam konteks yang lebih luas, debu juga sering dihubungkan dengan kesombongan dan kejatuhan. Orang-orang yang sombong dan angkuh sering digambarkan akan direndahkan menjadi debu. Ini menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa kuat atau kaya seseorang, pada akhirnya kita semua akan kembali ke asal kita, yaitu debu. Namun di balik makna yang suram, terdapat sebuah harapan yang begitu mendalam. Dalam Alkitab kita sering menemukan kisah-kisah tentang orang-orang yang bangkit dari debu. Misalnya bangsa Israel yang pernah menjadi budak di negara Mesir, kemudian dibebaskan oleh Tuhan dan diberikan tanah perjanjian. Atau kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Kisah-kisah ini mengajarkan kita bahwa bahkan dalam kondisi yang paling buruk sekalipun, ada harapan untuk bangkit kembali. Tuhan mampu mengubah debu menjadi suatu keindahan. Ia dapat mengambil orang-orang yang merasa tidak berarti dan mengangkat mereka menjadi sesuatu yang sangat berarti, bahkan sesuatu yang luar biasa. Yang kelima, mengangkat. Kata ini menunjukkan suatu tindakan aktif dari Allah dalam menyelamatkan umatnya. Allah mengangkat kita dari posisi yang rendah dan hina ke tempat yang tinggi di dalam Kristus. Kita yang dulu bukan umat Allah, kini menjadi anak-anaknya. Yang dulunya tidak memiliki pengharapan, kini memiliki pengharapan dalam hidup yang kekal. Allah mengangkat kita ketika kita terasa menjadi lemah, menguatkan kita di saat kita terjatuh,
dan menghibur kita ketika kita sedang berduka. Tangan Allah yang kuat itu selalu siap untuk menopang dan mengangkat kita. Allah mengangkat martabat kita sebagai manusia, sebagai anak-anaknya. Kita diciptakan menurut gambar dan rupanya, dan Allah menginginkan kita hidup dalam kemuliaannya. Yang keenam, orang yang miskin. Sama seperti orang yang hina, orang miskin juga seringkali direndahkan dan diabaikan. Dalam pandangan Allah, kekayaan sejati itu bukanlah soal harta benda, melainkan kekayaan hati seseorang. Orang yang miskin harta duniawi, tetapi hidup dalam roh, adalah orang-orang yang paling berbahagia, karena mereka telah mewarisi kerajaan surga. Kita sebagai orang percaya dipanggil untuk meneladani Kristus dalam melayani mereka yang membutuhkan dan membangun suatu relasi yang sejati berdasarkan kasih dari Tuhan. Yang ketujuh, dari lumpur. Lumpur melambangkan keadaan yang kotor, penuh kesulitan, dan sulit untuk dilepaskan. Konsep dari lumpur adalah sebuah pengingat yang kuat bahwa Allah itu sanggup mengubah hidup kita. Tidak peduli seberapa dalam kita terbenam dalam dosa, dalam persoalan, dalam kesulitan, Allah itu selalu siap untuk mengangkat dan memulihkan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah tidak membeda-bedakan siapapun. Ia peduli pada semua orang, terutama mereka yang paling membutuhkan. Tidak ada keadaan yang terlalu sulit bagi Allah untuk dapat Allah ubah. Ia memiliki suatu kuasa untuk mengangkat kita dari keterpurukan yang paling dalam sekalipun. Keselamatan dan pemulihan yang kita terima adalah semata-mata karena kasih karunia Allah, bukan karena kebaikan atau perbuatan baik kita. Allah mengangkat kita dari posisi yang hina dan memberikan kita martabat sebagai anak-anaknya. Terlepas dari masa lalu kita yang kelam, selalu ada harapan bagi kita untuk dapat memulai hidup baru, pengharapan baru di dalam Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apakah Anda pernah merasa hina dan tidak berarti? Ingatlah bahwa Allah selalu siap untuk mengangkat Anda. Ia akan mengubah hidup Anda menjadi lebih baik. Percayalah pada kuasa-Nya dan serahkan segala beban Anda hanya kepada Tuhan saja. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, kami bersyukur atas anugerah Roh Kudus yang Engkau sudah tempatkan di dalam hidup kami. Bapa, kami mengakui bahwa seringkali kami merasa kecil dan tidak berarti di mata dunia. Kami merasa seperti debu yang mudah tertiup angin atau lumpur yang begitu kotor. Namun firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau melihat kami dengan kasih yang tidak terhingga. Engkau tidak memandang status sosial kami atau kekayaan yang kami miliki. Bagi Engkau, setiap jiwa adalah berharga. Kami mohon agar Engkau menolong kami untuk selalu mengingat janji-janji-Mu ini. Dalam setiap kesulitan dan penderitaan yang kami alami, semoga kami dapat menemukan kekuatan dan penghiburan dalam Engkau. Bantulah kami untuk tidak pernah menyerah pada keadaan, tetapi tetap percaya bahwa Engkau sanggup mengangkat kami dari keterpurukan. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, sungguh kasih Allah begitu agung. Ia tidak memandang status sosial kita, melainkan melihat hati yang tulus. Mari kita selalu bersyukur atas kasih-Nya yang mengangkat kita dari segala keterpurukan. Percayalah bahwa Roh Kudus senantiasa menolongmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.